Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah kemarin kita membahas kisah karakter dari Mikasa, sekarang kami akan membahas kisah dari karakter Zeke Yeager. Kisah dari Zeke juga tak kalah menarik dengan tokoh-tokoh lainnya, yang mana Zeke juga adalah orang baik yang juga ingin menyelamatkan dunia. Dan apakah nanti tujuannya akan menjadi kenyataan? Simak video ini baik-baik. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut kisah Zeke Yeager versi Efek Anime. Kisah Zeke kita mulai dari awal masa kecilnya, yang mana Zeke terlahir dari seorang orang tua yang bernama Grisha dan Diana Freeze. Nah, keluarga dari Zeke di sini bukanlah keluarga biasa, melainkan kedua orang tuanya adalah pemimpin dari organisasi restorasi Eldia, yang mana ayah dan ibunya ingin membuat bangsa Eldia menjadi bebas. Lantaran di negara Marley seorang Eldia seperti direndahkan layaknya sampah, dengan alasan para Marley menyebut mereka seperti iblis, mengingat bangsa Eldia bisa berubah menjadi Titan. Oleh sebab itu, kedua orang tuanya berharap besar kepada Zeke bahwa suatu saat Zeke akan menyelamatkan bangsa Eldia. Zeke di masa kecil digambarkan sebagai seorang anak yang penurut dan pintar. Dan itu sudah terbukti dari ia yang selalu menaati dan dididik keras oleh ayahnya. Meski Zeke adalah orang yang penurut, tapi aslinya Zeke melakukan hal itu agar ayah dan ibunya bahagia. Namun setelah lama ia berpikir ayahnya malah memanfaatkannya. Namun di sini dirinya tetap diam saja dan menurut. Karena jika nanti ia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ayah dan ibunya mau bermain dengannya. Lantaran sampai saat ini Zeke belum merasakan kasih sayang yang berarti kepada mereka berdua, karena ibu dan ayahnya selalu sibuk dengan kelompoknya. Tetapi saat itu ia sudah mengerti hal tersebut, makanya ia tidak bisa apa-apa. Lalu suatu hari beban dari Zeke mulai menjadi-jadi, di mana ayahnya meminta Zeke untuk bergabung ke dalam prajurit Marley, dengan tujuan agar Zeke bisa mendapatkan salah satu pewaris Titan. Dan jika itu bisa terjadi, maka restorasi Eldia akan dimulai. Nah, dimulai dari sini beban Zeke semakin besar. Apalagi ada kekurangan dalam hal fisik atau kemampuan militernya. Dan seiring berjalannya waktu, ia hanya dimaki-maki oleh mereka. Lantaran Zeke tidak bisa menjadi militer yang baik. Jadi terlihat kalau Zeke di masa kecilnya memiliki masa-masa yang suram. Dan itu tak berhenti begitu saja. Sampai suatu ketika ia mendapati kabar dari pemimpin militer yang bernama Theo Magat kalau dirinya akan dikeluarkan. Hal tersebut membuat Zeke ketakutan pulang. Dan benar saja ayahnya yang mengetahui hal tersebut marah-marah kepadanya. Bahkan Grisha juga memaksa Zeke agar tetap berlatih menjadi prajurit apapun yang terjadi. Alhasil tidak ada harapan baginya lagi. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah harapan baru, yang mana saat itu ia bertemu dengan seseorang yang bernama Tom Keysever, di mana Tom adalah seorang peneliti dari Marley. Bahkan ia juga adalah pewaris dari Beast Titan. Pada waktu itu ia terlihat senang karena Tom juga adalah orang Eldia. Bedanya, ia bisa menjadi salah satu prajurit yang hebat. Tom menjelaskan kalau dirinya bisa mendapatkan kekuatan Beast Titan karena dirinya adalah seorang peneliti dari Marley untuk meneliti Titan Shifter. Jadi terlihat kalau Tom juga tidak berguna sama seperti Zeke. Nah, dengan dua hal tersebut membuat Zeke senang karena ada orang yang sama dengan dirinya. Dan mulai sejak saat itu Zeke selalu curhat tentang kesedihan yang ia alami. Demikian pula Tom juga selalu mendengarnya. Hari-hari yang mereka lakukan sungguh bahagia. Bahkan tak jarang Zeke sudah menganggap Tom adalah ayah keduanya. Lantaran ayahnya yang asli hanya memanfaatkannya. Di suatu hari saat ia sudah benar-benar percaya kepada Tom, akhirnya ia melepaskan beban dan mengungkapkan kalau ia adalah anak dari pimpinan restorasi Eldia. Hal tersebut membuat Tom kaget dan bimbang. Namun Tom memiliki ide yang bagus agar Zeke tidak tertangkap saat digerebek, yaitu Zeke harus melaporkan kedua orang tuanya. Dan jika seperti itu, maka dia akan diakui oleh pemerintahan Marley. Mendengar perkataan itu, Zeke pun yang sudah tidak memiliki harapan lagi kepada orang tuanya akhirnya melaporkan mereka. Dengan harapan hidupnya sekarang akan berubah. Namun tetap saja ia adalah seorang Eldia. Dan ia masih mencari tahu apa yang akan ia lakukan untuk membebaskan bangsa Eldia ke depannya.
Yang pasti caranya bukan seperti yang kedua orang tuanya lakukan. Karena menurutnya rencana besar dari kedua orang tuanya adalah salah. Dan bekal ilmu pengetahuan dari ayahnya, ia akan mencari tahu hal tersebut. Cerita bersingkat lagi saat Zeke sudah dewasa. Dan setiap hari ia selalu bermain lempar tangkap bola dengan Tom. Karena hanya Tom saja yang ia anggap sebagai keluarga. Dan terlihat kalau sekarang ia jauh lebih pintar dan bersikap dewasa. Bahkan ia sudah mengetahui seluk-beluk dan cara membuat seseorang menjadi Titan. Hal itu juga berkat dari penelitian dari Tom selama ini. Sampai suatu ketika mereka memikirkan cara untuk menyelamatkan dunia dari ancaman para Titan. Di saat itu Zeke memiliki ide yang brilian, yaitu ia akan memandulkan semua bangsa Eldia. Namun nanti ia akan melakukan secara perlahan atau damai. Karena Zeke juga tidak ingin melukai bangsanya sendiri dengan cara yang menyakitkan. Jadi setelah Tom mengetahui tujuan Zeke, ia merasa bangga. Akhirnya pun Tom menyerahkan kekuatan Beast Titan kepada Zeke. Setelah menerima kekuatan itu, Zeke mulai mencari cara agar bisa masuk ke Pulau Paradis. Namun saat itu, ia tidak diperbolehkan ke sana dahulu. Malahan pemerintahan mengirim 4 prajurit ke sana. Mengingat pemerintahan masih membutuhkan kekuatan dan kepintaran dari Zeke. Yang mana terlihat sekarang pemerintahan menganggap kalau Zeke adalah kepercayaan untuk membawa bangsa Marley untuk meraih kedamaian ke depannya. Namun hal itu hanya dimanfaatkan oleh Zeke saja. Karena tujuannya bukan memihak Marley. Melainkan ia ingin menyelamatkan dunia dan menyelamatkan rasnya agar tidak ditindas lagi. Jadi Zeke melakukan segala cara agar bisa mencapai tujuan itu. Di sela-sela hal itu ia mendapatkan salah satu orang kepercayaannya. Yang mana ia mendapatkan orang itu di saat peperangan. Orang itu bernama Yelena. Tanpa disadari juga Yelena selalu mematuhinya. Dengan alasan Zeke adalah cahaya. Setelah mendapatkan kepercayaan, ia mulai membentuk kelompok untuk merencanakan ke depannya. Di suatu hari, Zeke diutus oleh permintaan untuk pergi melihat keadaan di Pulau Paradis. Hal tersebut membuatnya senang, karena sebentar lagi ia akan memulai rencananya. Namun sesaat setelah di sana, ia mendapatkan masalah kembali. Karena ia tidak menduga kalau pasukan pengintai bisa membunuh Titan. Hal tersebut membuatnya bimbang. Namun ia mencoba lagi untuk meneliti dan mendapatkan alat dari pasukan pengintai. Sampai akhirnya setelah beberapa lama di sana, ia bertemu dengan Rainer dan Bertolt. Di saat itu ia sangat terkejut lantaran Rainer memberitahu kalau si pengguna Founding Titan adalah anak dari Grisha Yeager yaitu Eren. Hal tersebut membuat Zeke terkejut. Karena ternyata ayahnya masih hidup dan tinggal di pulau ini. Apalagi kekuatan yang ia cari ada pada adik tirinya sendiri. Hal tersebut membuat Zeke marah, karena ayahnya juga melakukan hal yang buruk lagi terhadap adik tirinya. Waktu itu Zeke berprasangka kalau Grisha juga melakukan hal yang sama dengan Eren saat kecil. Atas hal itu, ia mencoba menyelamatkan Eren dan mengajaknya bekerja sama. Cerita bersingkat lagi saat Zeke bertarung dengan pasukan pengintai. Yang mana saat itu Zeke berhasil menghabisi semua pasukan pengintai termasuk Komandan Erwin. Tetapi tak terduganya ia dibuat terpojok oleh salah satu prajurit terkuat, yaitu Levi. Dan saat itu juga, ia sadar bahwa ada manusia yang bisa membunuh Titan Shifter sekalipun. Beruntungnya saat itu Zeke berhasil diselamatkan oleh Pig. Namun saat itu ia tidak kabur. Malahan mereka memberanikan diri untuk menyelamatkan Eren. Namun sayangnya itu tak terjadi. Karena Eren yang mendengarnya langsung membentak. Bahkan ia berkata kalau ia akan menghabisi dirinya suatu saat nanti. Karena dirinya sekarang sangat membenci para Titan. Tetapi pedenya Zeke mengatakan kalau saat ini ia akan menyelamatkannya. Karena ia adalah kakaknya. Hal tersebut membuat Eren kebingungan dengan maksud darinya. Setelah kekalahan, Zeke dan kelompoknya kembali pulang dan beristirahat. Lalu kemudian mereka merencanakan lagi untuk rencana kedua, yaitu mengirim Yelena dan kelompoknya ke sana, dengan tujuan agar nanti bisa bertemu dengan Eren sambil mencoba mengendalikan militer Paradis. Dan benar saja setelah 2 tahun berselang, Yelena dan kelompoknya datang ke sana. Lalu ia pun menjelaskan kalau dirinya adalah sekutu dari Zeke. Ia juga mengatakan kalau ia tidak berpihak kepada bangsa Marley. Kedatangannya ke sini adalah untuk bekerja sama dengan Paradis untuk menghancurkan Marley. Dikarenakan Zeke bertujuan untuk menghancurkan Marley. Tetapi itu hanya alibi saja, karena tujuan utama dari Zeke adalah membuat bangsa Eldia musnah.
Dalam sisi Paradis masih berpikir dan mempertimbangkan keputusan tersebut, mengingat Zeke dulu pernah membuat Eldia dalam masalah. Nah, setelah 3 tahun kemudian, Eren pun datang untuk bekerja sama dengan Zeke. Namun di sini, Eren bertindak sendirian tanpa pengawasan dari pasukan pengintai. Jadi terlihat kalau Eren mempercayai Zeke, mengingat ia bisa melihat masa lalu dari ayahnya. Jadi terlihat kalau tujuan Eren hampir sama dengan Zeke, yaitu membebaskan bangsa Eldia. Saat di sana mereka akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Mereka membicarakan tentang pengambilan Warhammer Titan. Selain itu, Zeke juga menceritakan bahwa rencana dari ayahnya dahulu adalah salah. Benar saja, Eren juga mendukungnya. Hal tersebut membuat Zeke senang karena adiknya sepemikiran dengan dirinya. Nah, setelah pembicaraan yang panjang lebar, Eren dan Zeke memulai rencananya untuk mengambil kekuatan Warhammer Titan. Singkat cerita, Eren pun berhasil mengambil Warhammer Titan. Sementara Zeke juga berhasil dibawa pasukan pengintai tanpa dicurigai oleh pihak Marley. Jadi sekarang Zeke sudah berniat untuk memulai rencananya. Namun setelah sampai di Pulau Paradis, ia tidak diperbolehkan bertemu dengan Eren secara langsung. Tetapi ia ditempatkan di hutan dan dijaga oleh musuh bebuyutannya yaitu Levi. Jadi saat ini kondisi dari Zeke tidak bisa apa-apa. Tapi itu adalah sebuah kebohongan, karena rencananya sudah 90% telah selesai. Apalagi Yelena sudah menyebarkan semua bir yang bercampur dengan tulang belakangnya. Bisa dibilang saat ini Zeke sudah bisa mengendalikan militer Paradis. Dan sekarang ia hanya berencana keluar agar tidak terbunuh oleh Levi. Mengingat di pertarungan sebelumnya ia telah kalah telak. Bahkan jika tidak ditolong oleh Pieck akan mati di tempat. Kali ini ia berencana melakukan sebuah strategi besar agar Levi tidak bisa apa-apa. Tapi itu harus menunggu beberapa hari di sana. Dan setelah semua rencananya tersusun rapi, ia mengubah semua orang menjadi Titan. Namun ia kaget karena Levi tidak menjadi Titan. Lagi-lagi rencananya yang sebelumnya kembali mendapatkan masalah. Yang mana ia harus bertarung dengan Levi. Kali ini ia akan melakukan cara apapun agar bisa membunuh Levi. Namun sayangnya ia malah yang dibuat tidak berdaya dengan senjata penghancur Titan. Alhasil untuk kedua kalinya ia telah dikalahkan Levi secara telak. Setelah hal itu ia dibawa ke suatu tempat oleh Levi. Namun Zeke tidak membiarkan hal itu. Akhirnya ia meledakkan dirinya agar bisa kabur. Namun resiko kali ini lebih besar karena nanti dirinya bisa ikut mati. Tapi hanya cara itulah agar ia bisa kabur. Dan seperti yang terlihat, ledakan tersebut membuatnya sekarat dan hampir kehilangan kesadaran. Bahkan sesaat sebelum ia benar-benar mati, ada Titan yang mendekatinya. Namun anehnya Titan itu tidak memakannya, melainkan memasukkan tubuh Zeke ke dalam perutnya. Sesaat sebelum kesadarannya menghilang, ia melihat sosok gadis aneh. Saat tersadar, ia sangat terkejut, karena ia berada di alam berbeda. Bahkan di sana ada seorang gadis. Ternyata gadis itu adalah nenek moyang para Titan yaitu Ymir. Hal yang membuat Zeke terkejut adalah Ymir menyembuhkannya. Ymir saat itu juga menjelaskan kalau tempat ini adalah dunia Pet, di mana Pet tidak memiliki ruang dan waktu. Bisa dikatakan dunia itu membeku. Dan yang bisa masuk ke dalam dunia tersebut hanyalah orang-orang terpilih. Nah, kita akhiri dulu ceritanya sampai di sini dulu. Nanti kami akan membuat part keduanya, jika nanti animenya sudah tamat. Tapi yang pasti kisah kelanjutannya akan menjadi lebih menarik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.